Rencana pembangunan rumah ibadah di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang menuai penolakan dari masyarakat. Pasalnya pembangunan rumah ibadah itu dapat berpotensi konflik karena berada di lingkungan mayoritas umat yang berbeda dengan penganut rumah ibadah tersebut. Sejumlah warga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari 3 kecamatan di Kota Palembang melakukan penolakan atas rencana pembangunan rumah ibadah di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang. Bangunan rumah ibadah berada di lingkungan mayoritas umat yang berbeda dengan penganut rumah ibadah itu. Kalau seandainya di situ mayoritas ada penduduk Nasrani, Kristen, kami tidak menolak. Tapi ini kan 99% warga Muslim. Dan yang tanda tangan di sini, ini warga tidak tetap ini. Ini tinggal di tanah numpang, penumpang ini. Untuk pindah penumpangan ini. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh mereka oknum dan mereka juga merasa tertipu. Berdasarkan ya memang di situ banyak penduduk Muslim. Jadi kami harapkan pembangunan gereja tidak dipaksakan karena sana masyarakatnya mayoritas Muslim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tirsa Padalani dengan NIM 71205109. Di sini saya berperan sebagai host. Dan saya Ani Kristina Alukari, NIM 712025-105. Di sini saya berperan sebagai narasumber pertama. Halo teman-teman, nama saya Selsa Martin Dos Santos dengan NIM 37-2025-902 sebagai narasumber kedua. Halo teman-teman, aku Bintang Timothy, NIM 36-2005-073, aku sebagai kameramen dan editing. Selamat menyaksikan, dadah! Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di dalam podcast Di Balik Tiang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah permasalahan atau isu yang sangat menarik. Namun sebelum itu telah hadir bersama saya, teman-teman saya, yaitu saya Ani diundang oleh Kak Tirsa sebagai pembicara. Pembicara. Terus Kak siapa? Baik, saya Selsa Martin Dos Santos sebagai pembicara kedua. Oke, dan saya sendiri Tirsa Padalani. Nah, teman-teman semua, kita akan ada untuk membahas tentang sebuah isu yang sangat menarik yang bukan dibicarakan dalam dunia dalam orang besar atau orang-orang dewasa, tapi juga dalam kita sebagai anak-anak muda atau generasi penerus, kita juga harus mengambil diri untuk peduli tentang permasalahan atau isu ini. Nah, apa sih permasalahan atau isu yang akan dibahas, yaitu tentang penolakan rumah ibadah. Nah, teman-teman, dalam permasalahan ini sangat menarik untuk dibahas. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, saya akan meminta penjelasan dari teman-teman tentang bagaimana teman-teman peduli tentang permasalahan ini. Nah, dalam permasalahan ini topik yang akan kita ambil untuk kita bahas lebih lanjut yaitu tentang pembangunan atau penolakan rumah ibadah, yaitu yang ada di dalam Palembang itu. Saya percaya bahwa teman-teman pasti sudah mengikuti informasi atau berita itu. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, saya mau meminta pendapat dari teman-teman. Bagaimana teman-teman menyikapi hal tersebut? Mungkin dari Kak Ani. Kalau menurut saya sih, kalau penyebab utama adalah kurangnya berkomunikasi. Ya, dari kurangnya berkomunikasi antara masyarakat, makanya terjadi penolakan atau konflik itu tersebut. Oke, menurut Kak Ani karena kurangnya informasi yang dibangun, oleh karena itu terjadi bentrokan atau rumah ibadah itu tidak diizinkan untuk dibangun. Nah, untuk Kakak, bagaimana pendapat Kakak tentang hal tersebut? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, rumah ibadah yang dibangun di Palembang dapat penolakan itu karena ada dibohongi. Salah satunya dibohongi, dan masyarakat di Palembang itu mereka merasa kalau
mereka dibohongi oleh beberapa pihak dari rumah ibadah sendiri. Itu mereka merasa kalau padahal mereka membicarakan kalau mereka bukan membangun rumah ibadah, tapi membuat hal lain. Makanya disetujui oleh beberapa masyarakat di Palembang. Tetapi setelah itu dilihat dari perjanjian itu, padahal mereka ingin membangun rumah ibadah. Makanya itu ditolaklah sama beberapa masyarakat di Palembang. Jadi dalam penolakan itu salah satunya juga dibohongi sih. Oh, jadi berarti karena mereka merasa dibohongi, makanya dari itu mereka tidak mengizinkan ya, seperti itu atau gimana Kak? Iya, sepertinya begitu karena mereka merasa ditipu. Oh, benar. Berarti teman-teman, dari penjelasan teman-teman bahwa karena mereka masyarakat itu mereka eh, dibohongi, mereka ditipu, atau kurangnya komunikasi yang dibangun dari pihak-pihak yang berlangsung itu. Terus saya punya satu pertanyaan lagi untuk teman-teman untuk membuat kita memahami lebih dalam dari permasalahan atau isu yang dibangun. Jadi pertanyaan saya berarti masalahnya bukan pada pada orang-orang tersebut, atau masalahnya ada pada pembangunan tersebut. Oh begini, eh, berarti masalah yang terjadi itu karena orang-orangnya atau karena pembangunan rumah ibadah tersebut, orang-orangnya atau itu pembangunan itu yang membuat mereka untuk tidak mengizinkan seperti itu. Mungkin dari Kamka terlebih dahulu. Oh iya, baik. Kalau menurut saya, yang pertama karena banyak dari masyarakat di Palembang itu mereka itu agama Islam, dan yang satunya mereka juga tidak menyetujui untuk membangun rumah ibadah di sana, dan juga itu dibohongi juga. Oh, oke. Itu dari kami. Kalau dari saya, masalah bukan hanya rumah ibadah, tapi mungkin ada yang hal-hal lain juga yang dimana dimana terbuka peluang besar, tapi mungkin di bagian situ juga dari masyarakat sekitar juga mungkin saling mau berkomunikasi juga sangat sangat susah, makanya terjadilah hal tersebut juga. Oh, berarti jawabannya sama ya Kak. Berarti begini, masalah ini dari penjelasan Kak Selsi itu sangat bagus karena ada itu penganut dari agama lain yang merasa risih dan sehingga tidak mengizinkan pembangunan tersebut. Oke, kalau begitu berarti mereka tidak mengizinkan pembangunan tersebut karena menurut mereka itu tidak pas atau apa itu dari mereka sendiri. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa toleransi itu sangat-sangat minim dalam Indonesia ini. Kalau misalnya toleransi itu ada, maka pembangunan ini tidak akan ada permasalahan yang dipermasalahkan begitu teman-teman. Berarti saya mau mendengarkan dulu pendapat dari teman-teman tentang toleransi yang ada di Indonesia ini. Untuk tentang toleransi itu mungkin teman-teman bisa menjelaskan tempat mana yang bisa teman-teman angkat untuk membuat kita melihat dan membuat kita memahami bahwa oh ternyata toleransi ini seperti ini. Oh ternyata pembangunan tempat-tempat ibadah itu sebenarnya tidak perlu menjadi sesuatu masalah yang harus dibahas karena kita ini mempunyai banyak agama, banyak perbedaan begitu. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan tentang toleransi dalam tempat atau dalam Indonesia ini yang bisa kita pelajari. Baik, Mungkin dari Kak Selsi dulu atau mau dari Kak Ani silakan. Kak Selsi dulu. Oke, Kak Selsi.
Ya, menurut saya rasa kita bisa ambil dari kota Salatiga. Oke. Saya merasa kalau di kota Salatiga itu banyak toleransi. Terus bisa dibilang kalau di Indonesia salah satunya kota Salatiga paling uh, toleransinya terlalu tinggi daripada Benar-benar. iya. Saya merasa kayak gitu sih. Oh, berarti dari KCLC kita dapat melihat toleransi yang terjadi yang dapat kita melihat untuk membawa kita memahami tentang perbedaan itu yang ada di Salatiga ini. Terus dari Kak Ani, mungkin pendapat dari Kak Ani gimana tempatnya? Kalau pendapat dari saya ambil toleransi dari timur, soalnya saya juga orang Oh timur. iya. Jadi saya bisa mengambil salah satu toleransi dari timur, Oh, di mana kita sebagai orang timur, iya. di mana kita sebagai orang timur uh, itu sudah sangat berpengalaman di banyak apa namanya komunitas timur yang dimana kita orang timur tuh kayak selalu toleransi tuh kayak kita selalu baku bantu dalam hal apapun, saling menghargai satu sama lain walaupun mereka tuh berbeda-beda. Maksudnya kita kayak menghargai satu, maksudnya kayak contoh kayak saya sebagai orang Kristen nih, saya tidak berpihak diri saya sendiri sebagai orang Kristen, tapi saya juga lebih, maksud saya lebih memihak, maksud saya berpihak di Iya, iya. agama Saya tersebut bisa yang lihat. Iya. itu. Saya juga akan menambahkan dari Kak Ani tentang itu toleransi dalam tempat kita yaitu NTT. Soalnya saya juga dari NTT, teman-teman. Jadi di tempat kita itu sangat tinggi tentang toleransi, tentang menghargai perbedaan itu yang salah satunya tentang agama, salah satunya tentang agama itu sangat, apalagi NTT itu sangat luas, tapi kayak di tempat saya, terkhususnya di tempat saya itu, eh, bahkan di tempat saya saja ada orang yang beragama Kristen membangun masjid, sedangkan orang yang beragama Islam membangun gereja. Nah itu saja kita sudah bisa melihat bahwa toleransi di tempat itu sangat tinggi. Karena mereka berkata dengan mereka membangun rumah ibadat itu yang dari orang Islam dari agama Islam membangun gereja dan agama Kristen membangun masjid, mereka membawa atau mengatakan bahwa oh kita bersaudara. Jadi kita bukan sesuatu yang bisa dipisahkan tapi kita bersaudara dan perbedaan dari agama itu tidak membuat kita untuk kita menjadi bermusuhan. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa toleransi itu sangat penting. Toleransi tentang bagaimana kita menyikapi agama, perbedaan-perbedaan lain sebagainya gitu. Em, saya masih ingin atau begini teman-teman, mungkin teman-teman mau menjelaskan saja daripada kita melihat dari tempat-tempat yang lain, kita menjelaskan mungkin kalau Kak Ani sudah menjelaskan tentang bagaimana toleransi di tempatnya. Terus mungkin dari Kak Selsi bisa menjelaskan toleransi beragama di tempat Kak Selsi tersebut. Ya, baik. Kalau di tempat aku, di negaraku Timor Leste, toleransi itu sangat tinggi. Dan kami tidak pernah melarang agama ini mau mendirikan rumah ibadah mereka, meskipun beda agama, tapi untuk toleransinya sangat kuat di Timor Leste. Makanya pas waktu ada momen di Anur, itu adalah tempat di mana banyak agama Islam di sana. Terus mereka pas waktu itu merayakan Idul Adha atau Idul Fitri, dan situ mereka membagi-bagikan semangkok, banyak makanan. Terus banyak yang kami tukar selain banyak hal yang kami tukar di sana saat bersama agama-agama lain, seperti banyaknya itu dari agama Islam sih. Karena
banyak dari kami juga kuliah di ANUR. Nah, ANUR itu adalah sebagian pendirinya itu dari Islam. Nah, jadi banyak hal yang kami dapat juga dari uh, toleransi yang dibuat oleh negara kami sendiri. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan kita pada hari ini yang sangat menarik untuk kita bahas. Namun kita sudahi pembicaraan kita pada hari ini, dan terima kasih untuk kakak berdua yang telah bersedia untuk hadir dalam kita membahas tentang permasalahan atau isu yang sangat-sangat penting untuk kita bahas, yaitu tentang perizinan pembangunan atau penolakan pembangunan rumah ibadat ini. Ya, itulah yang sudah kita bahas teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih juga Kak. Iya.